membuat saya tertarik Pak Taufik untuk menggunakan oli Top One Sensation ini adalah dia menggunakan ester. Jadi mesin Serena C24 saya ini kan dia kan menggunakan dual motor fan. Dia karakternya adalah mesin panas. Panas ya? Jadi ketika dia kondisinya satu saja motor fan mati, itu bisa berdampak pada overheat. Ester di sini dia kan lebih kepada si kualitas oli ini lebih tahan terhadap panas. Misalnya Pak Taufik, nggak ada dongkrak nih di rumah, nah, itu caranya gimana Mas Ardi? Gampang. Assalamualaikum Mas Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Taufik dan juga sobat HPdia. Masya Allah. Mobilnya lama nggak jumpa Pak. Lama nggak jumpa, terus mobilnya juga kelap-kelip nih Mas. Ini Pak, ini iseng-iseng masang gitu kan. Ini yang kita mau Pak, mau ganti oli. Ini kalau dilihat di sini pas nih hari ini nih 30 Maret 2022 harusnya dia udah ganti oli. Oke, ganti oli kawan-kawan. Berarti ini kilometernya sekarang 266.973. 266.973. Kalau dilihat ini masih kurang 2000 km lagi. 2000 km lagi. Tapi waktunya udah masuk ganti oli karena mobil jarang dipakai. Ini akan coba mau ganti oli. Oke, Mas Ardi, ini kan kalau kita bercerita tentang oli ini sudah berapa video yang kita tayangkan ya? Oh ya, itu ada kasus turun mesin gitu. Benar-benar. Nah, ini penting banget ya untuk melakukan pengecekan terhadap oli. Perawatan dan ini Pak, penggantian rutin. Dan paling banyak bertanya seperti kasus Mas mobil ini, jarang dipakai, tapi oli belum sampai. Nah, ini yang mana sih yang harus saya ikuti? Banyak. Betul Pak. Jadi memang parameter untuk penggantian oli itu ada dua ya, karena memang oli itu ada oksidasinya. Ya. Jadi kalau dia udah kebuka, kemudian apalagi masuk ke dalam mesin, dia udah kena panas dan lain sebagainya, itu ada waktunya, tenggang waktunya. Jadi ada kilometer, ada tenggang waktu. Kalau kami sarankan sih berdasarkan banyaknya temuan di bengkel kami, itu mengenai kasus yang oil sludge atau endapan oli yang sampai menumpuk ya, tertimbun, itu dia karena memang waktunya itu telat. Sehingga kita kasih edukasi di sini, meskipun dia kilometernya belum sampai, tapi kalau dia waktunya itu udah masuk 3 bulan sampai dengan 6 bulan, sebaiknya diganti. Seperti itu. Ini kalau kita lihat saat ini Pak Taufik, ini coba saya ambil lap ya. Jadi kita harus tes juga ya Mas ya. Kalau melihat kondisi oli yang ada di dalam mesin ya. Ini saya lap dulu ya. Apakah dia itu ya. Nah, kalau di sini ya kondisinya oli ini dia kilometernya ini baru sekitar 3000. Kalau dilihat warnanya masih oke. Dia memang warnanya sudah coklat ke arah hitam. Udah bukan lagi kuning ke arah coklat ya. Tapi ini ada coklat ke arah hitam. Nah, untuk kasus seperti ini sebenarnya oli masih bisa dipakai. Tapi waktunya dia sudah masuk waktu untuk penggantian oil. Sebenarnya kalau kondisi kayak gini masih mau dipakai dalam kurun waktu 2 bulan, ini masih bisa dipakai. Kayak gitu. Tapi untuk saat ini kita membuat video tentang edukasi untuk penggantian oli mesin. Untuk tanggal penggantiannya mobil ini sudah saat ini 30 Maret. 30 Maret. Nah, itu tadi di stikernya sudah tanggal 30, berarti pas hari ini penggantian oli mesin. Di waktu emang sudah tercapai, tapi jarak belum ya? Jaraknya belum karena mobil jarang dipakai. Tapi tetap kan dia kan terkena oksidasi ya Pak Taufik. Seperti itu. Nah, baik. Ini akan kita ganti. Ini saya tadi beli oli mesin Pak. Oli Top One. Nah, kita pakai Top One Sensation. Nah, saya tertarik menggunakan oli ini. Sebelumnya oli ini saya pakai yang untuk kekentalannya 1040. Apa sih arti kekentalan ya kan? Di sini kan kita kan sering banget ya Pak Taufik ya, membaca ada SAE, ada API. Nah, ini untuk SAE ini lebih kepada kekentalan. SAE itu kan sebenarnya sebuah institut atau ini ya, apa tuh namanya, badan ya yang menjamin atau menjadikan memantau ya, meng-QC untuk kekentalan oli. Nah, di sini dia parameternya adalah 10-30. 10 di depan ini lebih kepada kondisi mesin dingin ya. Jadi W-nya ini adalah winter. Kalau kita sering baca-baca di internet, di sana untuk 10 sendiri dia lebih pada kekentalan ketika dia dingin. Jadi ketika kondisi di Indonesia seperti ini kan masuknya adalah wilayah tropis ya.
Itu dia 10 ini sebenarnya masih bisa mengalir itu sampai dengan kedinginan itu minus 30 derajat. Di Indonesia nggak dapat ya? Di Indonesia nggak dapat. Nah itu kalau misalnya dia lebih encer lagi 05 atau 0W itu akan lebih ini lagi mengalir lagi di derajat yang lebih rendah lagi. Seperti itu. Jadi kalau untuk yang mobil saya ini mobil Serena, ini untuk cc-nya 2000 cc, ini saya menggunakan 1040 biasanya. Ini akan saya coba menggunakan yang 1030. Jadi 30 yang belakang ini adalah mesin kondisi panas. Nah untuk api SN sendiri ini adalah standar kualitas. Api sendiri adalah sama, badan juga, itu yang menstandari kualitas mesin. Jadi mulai dari zaman dulu itu, kalau sekarang kebanyakan sih udah L ya, SL, SM, SN, seperti itu. Nah N ini adalah yang lebih mutakhir. Jadi kalau dulu kita lihat banyak tulisan itu, di sana ada yang SG, SG, SH, SC, SK, SL, SM, SN. Nah ini kita menggunakan yang SN. Nah yang membuat saya tertarik Pak Taufik untuk menggunakan oli Top One Sensation ini adalah dia menggunakan ester. Jadi mesin Serena C24 saya ini kan dia kan menggunakan dual motor fan. Betul. Umumnya untuk mobil-mobil yang menggunakan dual motor fan itu dia karakternya adalah mesin panas. Panas ya? Jadi ketika dia kondisinya satu saja motor fan mati, itu bisa berdampak pada overheat. Nah, kalau ester di sini dia kan lebih kepada si kualitas oli ini lebih tahan terhadap panas. Pertama lebih tahan terhadap panas, kemudian dia tidak cepat menguap. Sehingga dia kategorinya adalah ester seperti itu. Nah, ini yang membuat saya tertarik menggunakan oli Top One ini Pak Taufik. Gitu. Berarti kawan-kawan kalau ingin tadi menggunakan oli itu ya, berarti dia harus membaca ya Mas ya? Ya betul. Membaca mulai dari SAE-nya, dari SAE-nya, kekendalannya. Sampai dia, jadi kan tiap-tiap mobil memiliki standar harus menggunakan oli apa dari pabrikannya. Nah kita ikutin sesuai dengan pabrikannya. Kalau untuk Serena sendiri dari pabrikan sih memang 1030. Tapi ini kilometer udah 200.000 lebih. Saya coba mengentalkan di bagian panasnya, jadi 1040. Tapi dikarenakan di sini ada esternya, saya coba kembali ke 1030 menggunakan oli Top One ini. Seperti itu Pak Taufik. Baik. Kalau dilihat di sini ada kelebihannya Pak Taufik. Fitur-fitur ini kelebihannya mengurangi kausan mesin. Tentu adalah salah satu sifat oli adalah mengurangi kausan. Tapi di sini karena mungkin ada esternya ya, dia lebih kepada kalau molekulnya itu ester itu lebih tidak cepat menguap. Secara otomatis dia menempelnya pun juga lebih kuat, menempel pada metalnya. Itu kelebihan dari ester. Terus mengurangi gesekan ya jelas tentu karena dia kondisinya adalah menempel tadi. Kemudian mencegah oksidasi. Nah kita di awal tadi berbicara masalah oksidasi. Nah ini kalau untuk yang oli ini karena mungkin dia ada ininya ya, ada ester fortified-nya, dia lebih kepada minimal untuk oksidasinya. Seperti itu. Ini akan kita coba Pak. Baik teman-teman, ini mobilnya Mas Hardi, Serena 2000 berapa cc nih Mas? Ini 2004 Pak. 2000 cc. 2000 cc. Sebentar saya ambil dongkrak dulu Pak. Yuk. Nah, memperhatikan ketika kita ingin mengganti oli, maka kita dongkrak bodinya saja Pak Taufik. Di sini di bodi ada dudukan yang harus diperhatikan. Jadi supaya tidak salah mendongkrak. Kita kasih kita putar ke kanan dulu. Nah ini filter olinya akan kita ganti juga. Oke, ini akan kita tap dulu oli mesinnya. Ya, apa saja yang harus dipersiapkan Mas untuk mengganti oli? Mengganti tentu adalah kita harus tahu dulu kapasitas oli mesin yang ada di dalam mesinnya. Ini kalau untuk mobil ini dia 2000 cc dan 4 liter Pak kapasitasnya. Jadi kita harus nyari wadah yang lebih dari 4 liter untuk penggantiannya. Kemudian yang kedua adalah kunci filter. Ini kita menggunakan yang tipe 60 kemudian reset, kalau ada reset. Lalu untuk membuka tap oli yang di bawah. Oke. Ya. Nah, kalau untuk kunci yang bawah menggunakan ukuran 14, tapi ada beberapa yang menggunakan ukuran 17 Pak. Oke.
Mungkin teman-teman gelap ya? Enggak Mas, kelihatan bagus. Kelihatan, ya? Nah, pertama disediakan dulu di bawahnya. Pastikan dia berada di area bermain oli ketika terbuka. Untuk menampung ya? Iya. Nah, ini teman-teman, ketika kita membuka tap oli seperti ini juga harus diperhatikan kondisi ringnya. Apabila ringnya dia sudah cacat, maka sebaiknya diganti. Seperti itu. Bisa buat bocor, Mas? Bisa membuat dia bocor. Ini akan kita ganti ya, coba ya. Ini sebenarnya masih bagus. Ini masih bisa dipakai, tapi saya coba ganti aja. Oke. Kita ganti dengan yang ini. Ini kondisinya yang baru, modelnya apa aslinya utuhnya kayak gitu ya, baru ya? Utuhnya seperti ini. Tapi nanti kan ketika gepeng. Kan gepeng juga. Ini kita pastikan dia mepet. Oke, ketika sudah mepet seperti ini nanti baru kita tutup. Kalau memang udah dirasa ini kondisinya bersih, ini bisa kita pasang. Oke, setelah dipasangkan, kita kencangkan. Nah, misalnya Pak Taufik, nggak ada dongkrak nih di rumah. Nah, itu caranya gimana Mas Ardi? Gampang, kondisi ban ini, depannya dikasih paving dulu. Paving atau bata. Ya. Nah, jadi nanti ini bannya naik ke atas paving. Dulu kita pernah mempraktekkan untuk yang mengganti oli matic ya Pak? Iya, betul. Nah, ini cukup kencang saja. Jangan terlalu dipaksa. Kalau kencang nanti bisa adol. Kalau sudah dilap, kembali kita lap. Pastikan tidak ada tetesan. Oke. Kemudian kita tarik perlahan untuk ini apa? Nah, ini kita masih akan mengganti filter oli. Jadi kondisinya kita taruh di bawah filter oli. Nah, ini filter olinya kita taruh. Lalu kemudian kita posisikan seperti ini. Setiap ganti oli diusahakan harus ganti filter oli. Karena nanti filter tersebut kan dia kan akan terkontaminasi dengan yang lama Pak. Apabila yang baru diganti, nanti untuk oli yang lama yang baru di filter juga akan mengontaminasi. Jadi ikut campur ya, bercampur ya. Nah, ini akan tumpah teman-teman. Diusahakan untuk oli, filter oli, ini kondisinya kalau sudah seperti ini dibalik ke bawah. Jadi biar semuanya keluar. Filter oli, kondisi filter oli yang lama Pak Taufik. Dan di sana masih ada ini ya, sisa-sisa oli. Tetap harus dilakukan pembersihan teman-teman. Ya, botol kita buka. Nah, di sini tulisannya top ban Pak Taufik. Jadi masih ori ini. Masih ori. Ini filter olinya kita buka. Segel kita buka. Nah, tujuan kita membuka oli mesin ini kita akan melumasi karet yang ada di filter olinya. Pastikan untuk yang lama filter olinya itu karetnya terbawa. Karena beberapa ada yang tertinggal di area mesin. Nah, ini kemudian ini kita lumasi. Oke, cukup pelumasan tipis saja supaya nanti ketika diputar karet ini akan mengikuti filter olinya. Jadi tidak bergesek ya Mas ya? Tidak bergesek dan tidak tertinggal Pak Taufik. Oke. Seperti itu. Nah, ini akan kita pasang. Nah, ini kita pasang Pak Taufik yang baru. Ya. Nah, dipastikan ketika kita memasang itu mudah diputar. Jadi dia artinya dia dalam kondisi lurus.
Kalau dia sulit diputar, berarti dia kondisinya tidak lurus Pak Taufik. Jadi ini cukup pakai tangan saya bisa? Bisa, sebenarnya menggunakan tangan saja bisa cukup, tapi karena kita ada kunci ya kita kencangkan pakai kunci. Untuk lebih meyakinkan Pak Taufik. Tapi ini juga nggak boleh kencang-kencang ya Mas ya? Ya nggak boleh kencang-kencang, karena nanti kalau terlalu kencang pun posisinya filter oli bisa peot Pak. Dan lepasnya juga susah nanti. Pas mau ganti ya? Ya betul. Nah ini kita lepas untuk yang penguncinya. Nah teman-teman mungkin bertanya-tanya, ini adalah oli mesinnya seperti apa sih? Oli mesin setelah 3 bulan dipakai di dalam mesin. Kilometernya dia sebenarnya masih 3.000 kilo. Ini masih lumayan bisa dipakai, tapi dia kondisinya sudah hitam Pak Taufik. Oke Pak Taufik, ini akan kita tuangkan oli yang baru Pak Taufik. Nah, terlihat olinya sangat bening Pak Taufik ya. Ya memang karena baru Pak Taufik. Iya betul, bening sekali. Encer ya Mas ya? Ya encer, karena memang dia tipenya juga ini Pak Taufik, ester ya. Ester itu dia lebih dari full sintetis. Terlebih SI-nya 1030. Oke, yang kedua kita buka. Tadi 1 liter udah masuk. Nah, ini akan kita sobek ya. Berarti ini salah satu membuktikan ini asli ya Mas? Ya betul produknya Pak. Ya? Ini produknya asli, masih segelan. Nah untuk Nissan Serena sendiri dia menggunakan kapasitas oli 4 liter Pak Taufik. 4 liter. Nah, nanti kita akan masukkan 2 lainnya. Ini masukkan 2 dulu. Ini sekali masukin seperti ini nggak akan naik ya Mas ya? Enggak. Nah, jadi ini langsung turun Pak. Makanya nanti ketika kita cek dulu olinya sebelum starter. Oke, ini yang ketiga kita buka, masih dengan segel yang sama. Kita masukkan Pak Taufik. Nah, sembari mengganti oli seperti ini, biasanya kita akan lakukan pembersihan filter udara, filter AC. Kemudian aki juga kita cek nanti. Lalu kemudian power steering juga kita cek. Nah, ini kita cek dulu Pak Taufik untuk oli, kapasitas oli yang sudah masuk ya. Sebelum kita starter, kita pastikan dulu kondisi oli yang berada di dipstick ini harus berada pada posisi H. Ini akan kita cek. Nah di sini Pak Taufik, ini dia harus pada posisi H. Ini kita bisa lihat ya bersama ya. Warnanya juga dia masih kuning gold ya. Dia karena masih baru. Dia posisinya ada di atas H sedikit karena memang kondisinya baru dimasukkan. Nanti kalau sudah di starter paling dia sudah berada di posisi H. Ya turun. Oke, baik. Seperti itu. Nah, jangan lupa ditutup yang rapat Pak Taufik. Nah, ini akan kita starter Pak Taufik mesinnya. Oke. Mesin sudah hidup. Nah, untuk oli yang lama kita singkirkan terlebih dahulu, kemudian kita cek Pak Taufik di sini. Ketika kita sudah mengganti oli, ini dipastikan tidak terjadi rembesan oli, baik di tap-tapan oli maupun di filter olinya. Lalu kita cek filter udaranya Pak Taufik. Nah, filter udara ini ada posisinya ada di sini. Kita angkat posisinya. Tiap-tiap mobil memiliki posisi yang beda-beda. Nah, sebaiknya ketika kita ganti oli, kita cek juga filter udaranya. Karena memang selama 5.000 km ini pasti kan ada kotoran-kotoran yang terhisap. Nah, ini sebaiknya dibersihkan. Untuk ini tipe yang digunakan original, dia menggunakan tipe yang kering. Kondisinya masih bagus, belum perlu diganti, kita bersihkan saja. Dan filter AC-nya coba kita buka Pak Taufik.
Kondisinya ada di dalam box ini, laci. Tiap-tiap mobil memiliki beda-beda posisi, Pak Taufik. Nah, posisinya seperti ini, tinggal kita lepas saja covernya. Nah, cover kita lepas. Oke, setelah dilepas, nah di dalam sini Pak Taufik. Nah, ini dia nih filternya. Oh, tersembunyi ya di sana. Ya, baru betul. Tahu saya. Oke. Nah, ini sudah berdebu Pak Taufik? Iya. Tapi masih kotor ya, masih bisa dipakai. Nanti kita akan bersihkan. Ini kita bersihkan Pak Taufik, kita semprot di area sela-selanya ini. Ya, ini Pak Taufik. Ini sudah kita hidupkan mesinnya ya. Kemudian sekarang kita pastikan lagi ketinggian olinya. Jadi ketika kita ganti oli mesin itu memang kita harus sering memeriksa, ngecek ya. Betul. Nah, ini Pak Taufik, dia masih warna gold ya. Nah, ini dia posisinya ada di garis H. Terlihat Pak Taufik? Nek. Nah, ini dia. Ada di garis H ya. Posisinya di maksimal. Oke, berarti ini sudah penuh. Nah, apabila sudah penuh seperti ini Pak Taufik, kita juga bisa sambil ngecek. Tadi kan filter udah kita cek ya. Kita kalau misalnya teman-teman menggunakan aki yang tipe biasa, hybrid atau basah, maka teman-teman juga sebaiknya dicek juga untuk kondisi air akinya. Biasanya di sana, kalau ini tipenya maintenance free, jadi kita nggak perlu ngecek untuk air akinya. Tapi kalau untuk yang tipe-tipe basah, dia harus ngelepas tutupnya, kemudian di dalam tutupnya itu ada sejenis kayak lidahnya gitu Pak. Betul. Itu harus menyentuh air. Kalau misalnya dia lidahnya nggak menyentuh air, berarti airnya kurang. Itu ditambah sampai dia menyentuh saja cukup. Kemudian yang kedua untuk ini, untuk air radiator, ini juga penting untuk diperiksa 5.000 km sekali. Nah, ini dipastikan di sini dalam kondisi maksimal ya. Iya, masih kelihatan. Masih kelihatan karena di sampingnya sini max. Kemudian di sini ada oli power steering. Ini diusahakan di cold max kalau dia mesin dalam kondisi masih dingin. Kalau dia kondisi mesinnya panas, ada di hot max. Seperti itu. Nah, untuk ini ganti oli sudah selesai Pak Taufik. Sudah selesai ganti olinya. Kemudian untuk oli mesin ini sendiri nanti akan kita pantau secara berjalan. 500, 1000, nanti kita lihat apakah keunggulan esternya yang ada di dalam oli ini sendiri, kandungan oli ini, apakah memang benar-benar dia berpengaruh terhadap kinerja mesin. Karena mesin ini memang potensinya panas, karena dia kan untuk ini dilengkapi dengan 2 motor fan, seperti itu Pak Taufik. Mas Ardi, ini kalau proses sudah selesai seperti ini ya, berapa ribu kilometer nih harus kita siap-siap untuk melakukan penggantian oli lagi? Ya, kalau untuk umumnya sih kita rekomendasikan 5.000 km atau 3-6 bulan. Jadi kalau sudah 3 bulan kita harus rutin ngecek oli mesin seperti tadi. Mobil ini sudah 3 bulan yang lalu mengganti oli mesin dan saat ini dia kondisinya kilometer belum tercapai Pak Taufik. Tapi secara waktu dia sudah sudah harus dilakukan penggantian oli karena di sana ada oksidasinya. Tapi keunggulannya dari topan ini saya ini Pak, besit di sini ada tulisan mencegah oksidasi. Akan kita lihat nanti dalam 3 bulan ke depan kondisinya seperti apa olinya, apakah dia terjadi penguapan sehingga dia berkurang ataukah dia masih dalam kondisi high, seperti itu Pak Taufik. Baik. Proses untuk penggantian oli yang baru dan bagaimana caranya, apa saja yang harus diganti, diperbaiki dan dilihat dan dijaga. Ternyata tidak hanya olinya ya Mas ya? Ya betul. Jadi filter juga harus dicek, filter udara, filter AC, kemudian air radiator, aki dan juga power steering gitu harus dicek juga secara berkala. Seperti itu Pak Taufik. Nah, yang menarik dari proses penggantian oli ini adalah mobil yang dites atau mobil yang sedang kita ganti, ini adalah mobil Mas Ardi loh kawan-kawan. Jadi kalau kawan-kawan melihat mobil Serena ini di jalan, nah udah diklakson aja, kalau nggak cegat suruh ganti apa kayak di jalan. Nah, nanti kita coba dengarkan seperti apa
5.000 kilometer yang akan datang. Ya, mobil betul. Mas Ardi ini kita akan ngecek ya Pak, 3 bulan kita lagi cek atau lagi. 5.000 kilometer atau enggak, paling enggak nanti setiap 500 kilometer, 1.000. Kita buat konten ya. Nanti akan kita buatkan ini sejenis review ya. Review terhadap oli Top One ini. Oke. Baik. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya yang ingin mengganti oli mesin sendiri di rumah. Kemudian referensi untuk oli apa yang mau dipakai untuk Nissan Serena tahun 2004 dengan kilometernya udah di atas 200.000 kilometer. 200.000 kilometer kawan-kawan. Terima kasih Mas Ardi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.